Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri-istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mereka tidak hanya menjadi pendamping beliau dalam kehidupan pribadi, tetapi juga berkontribusi besar dalam penyebaran dan pembentukan ajaran Islam. Dengan karakter, latar belakang, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, istri-istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kontribusi yang beragam dalam mendukung misi kenabiannya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan peran istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan inspirasi dan teladan bagi umat Islam selama berabad-abad. Istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Menurut riwayat yang masyhur, beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berusia 25 tahun, sehingga terdapat perbedaan usia sebesar 15 tahun di antara keduanya. Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok istri yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Beliau bahkan rela berkorban untuk membela agama Allah dan menjadi orang pertama yang meyakini bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita Quraisy pertama yang memeluk Islam, putri dari Khailid. Beliau juga dianugerahi gelar Ummul Mukminin, ibu para mukminin pertama. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad. Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Dia, Khadijah radhiyallahu anha betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipersiapkan untuk menjadi istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi yang masih gelap, Khadijah dengan gembira pergi ke rumah sepupunya, Warakah bin Naufal. Dia menceritakan mimpinya yang menakjubkan, di mana dia melihat matahari berputar-putar di atas Mekah dan kemudian turun ke arah bumi, akhirnya masuk ke dalam rumahnya dengan cahaya yang luar biasa. Warakah merespons dengan berita baik bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang untuk meminangnya, memiliki kedudukan dan kemasyhuran yang semakin meningkat. Tak lama kemudian, takdir mengarahkan Khadijah untuk menjadi istri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah kembali ke rumahnya dengan perasaan gembira yang tak terlukiskan. Belum pernah dia merasakan kebahagiaan sedemikian besar. Sejak saat itu, Khadijah selalu menantikan kedatangan sang pemimpin yang dijanjikan. Lamaran dari Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Al-Amin, terdengar di rumah Khadijah. Wanita pengusaha itu, Khadijah radhiyallahu anha, dengan ramah dan penuh kemurahan hati berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa yang kamu butuhkan." Suaranya lembut namun penuh wibawa, menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan jujur, meskipun agak malu-malu namun tegas. "Keluargaku membutuhkan dukungan dari hasil perjalanan dagangku. Kami sangat memerlukannya untuk membantu anak yatim di dalam keluarga kami." Kepalanya sedikit tertunduk, dan wanita kaya itu memandangnya dengan kagum. Khadijah menjawab dengan bijak, "Oh begitu ya, Muhammad. Upah itu tidak sebanding dengan apa yang kamu maksudkan untuk keperluanmu. Namun biarlah, aku sendiri yang akan mencarikan calon istri bagimu." Dia berhenti sejenak, merenung, lalu melanjutkan dengan suara yang menarik dan penuh makna. "Aku berencana untuk mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Dia baik hati, kaya, dan diinginkan oleh banyak raja dan pembesar Arab dan luar negeri. Mereka semua ditolaknya. Kepadanya aku ingin membawamu," kata Khadijah. Khadijah kemudian tertunduk sejenak sebelum melanjutkan, "Tetapi sayang, ada satu aibnya. Dia telah menikah sebelumnya. Jika engkau setuju, dia akan menjadi pelayan dan pengikutmu." Pemuda Al-Amin tidak segera menjawab. Mereka berdua terdiam,
Masing-masing tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Salah satu mencari jawaban, sedangkan yang lain belum tahu apa yang harus dijawab. Khadijah radhiyallahu anha tidak bisa membaca pikiran pemuda Bani Hashim yang terkenal dengan gelar Al-Amin atau jujur itu. Begitu juga pemuda tersebut mungkin belum tahu siapa sebenarnya calon yang dimaksud oleh Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk pergi tanpa membuat keputusan. Dia kemudian bercerita kepada pamannya. Pemuda Al-Amin berkata, "Aku merasa tersinggung oleh perkataan Khadijah. Sepertinya dia menganggap enteng pernyataannya ini dan itu." Dia mengulangi apa yang dikatakan oleh wanita kaya itu. Atikah juga marah mendengar berita tersebut. Dia seorang yang cepat naik darah jika merasa kehormatan Bani Hashim dilanggar. Dia berkata, "Muhammad, jika ini benar, aku akan mendatanginya." Atikah tiba di rumah Khadijah radhiyallahu anha dan segera menegurnya dengan tegas. "Khadijah, jika kamu memiliki kekayaan dan kebangsawanan, kami juga memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Mengapa kamu menghina putraku, Muhammad, anak saudaraku?" Khadijah radhiyallahu anha terkejut mendengarnya. Tidak menyangka bahwa perkataannya akan dianggap sebagai penghinaan. Dengan tenang dan penuh kedamaian, dia berdiri untuk menjelaskan kepada Atikah. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Siapakah yang berani menghina keturunanmu dan keluargamu? Saya katakan dengan jujur, saya berbicara tentang diri saya sendiri kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia mau, saya siap untuk menikah dengannya. Jika tidak, saya berjanji untuk tidak menikah selama hidupku." Pernyataan jujur dan tulus dari Khadijah membuat Atikah terdiam. Kedua wanita bangsawan itu melihat satu sama lain dengan penuh kecerahan dalam hati mereka. Percakapan menjadi serius. Namun, Atikah melanjutkan dengan pertanyaan, "Khadijah, apakah sepupumu Warakah bin Naufal telah mengetahui isi hatimu?" Khadijah menjawab dengan lembut, "Dia belum tahu, tetapi saya akan memberitahunya. Akan kusulkan kepada saudara laki-lakiku, Abu Talib, untuk mengadakan perjamuan sederhana. Kita akan mengundang Warakah dan disitulah kita akan mengadakan majelis lamaran." Khadijah radhiyallahu anha berbicara dengan sikap yang seolah-olah sedang merencanakan strategi. Dia yakin Warakah tidak akan keberatan, karena dialah yang menafsirkan mimpinya tentang pernikahan dengan seorang nabi akhir zaman. Atikah pulang dengan perasaan tentram dan puas. Berita gembira itu segera disampaikannya kepada saudara-saudaranya, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Mereka semua merasa gembira mendengar hasil pertemuan Atikah dengan Khadijah. "Ini sangat bagus," kata Abu Talib. "Tapi kita harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Sebelum diajak untuk bermusyawarah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima kunjungan dari Nafisah, seorang utusan pribadi Khadijah radhiyallahu anha yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Nafisah bertanya, "Muhammad, mengapa kamu masih belum memikirkan untuk mencari seorang istri?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jujur, "Keinginan ada, tetapi kemampuan masih belum ada." Nafisah bertanya lagi, "Bagaimana jika ada seseorang yang siap menyediakan nafkah, dan kamu mendapat seorang istri yang baik, cantik, kaya, dari bangsawan, dan setara denganmu, apakah kamu akan menolaknya?" Kemudian pemuda Al-Amin, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah dia?" Nafisah dengan tegas menjawab, "Khadijah." Dia melanjutkan, "Asalkan kamu bersedia, semuanya akan sempurna. Percayakan semua urusannya padaku." Upaya Nafisah berhasil. Dia meninggalkan putra terkemuka Bani Hashim dan segera mendatangi Khadijah radhiyallahu anha, memberitahukan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyetujui. Setelah mendengar pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu-ragu menerima tawaran untuk menikahi seorang janda yang usianya 15 tahun lebih tua darinya. Betapa tidak, Khadijah adalah wanita bangsawan, cantik, kaya, dan penuh kebajikan. Dan yang paling utama,
Karena hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintainya, telah ditakdirkan bahwa mereka akan dijodohkan. Meskipun dikatakan janda, biarlah. Khadijah memang janda berusia 40 tahun, namun dia masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih, dan bermata jeli. Maka diadakanlah majelis pernikahan yang sangat indah. Warakah bin Naufal hadir, serta beberapa tokoh terkemuka dari suku-suku Arab yang diundang secara khusus. Abu Thalib secara resmi melamar Khadijah radhiyallahu anha untuk saudara sepupunya. Orang tua bijaksana itu setuju dengan pernikahan ini, tetapi meminta waktu untuk berunding dengan Khadijah. Pada saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha diminta pendapatnya. Dengan jujur, dia berkata kepada Warakah, "Hai anak sepupuku, bagaimana mungkin aku menolak Muhammad SAW? Dia sangat amanah, memiliki kepribadian yang mulia, keturunan bangsawan, dan pertalian kekeluargaan yang luas." Warakah menjawab, "Benar katamu, Khadijah, hanya saja dia tidak berharta." Khadijah radhiyallahu anha dengan mantap berkata, "Jika dia tidak berharta, maka aku sudah cukup berharta. Aku tidak memerlukan harta dari seorang lelaki. Aku menunjukmu untuk mengurus pernikahan ini." Warakah bin Naufal kembali kepada Abu Thalib untuk memberitahu bahwa pihak keluarga perempuan sudah bulat sepakat dan merestui pernikahan kedua mempelai. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin sebesar 500 dirham. Abdullah bin Abu Kuhafah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat akrab Muhammad SAW sejak masa kecil, menyumbangkan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawanan suku Quraisy, sesuai untuk dipakai dalam upacara adat pernikahan yang agung, terutama karena yang akan dinikahi adalah seorang wanita kaya dan bangsawan. Pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan setelah kembalinya dari perjalanan dagang ke Syam. Amir bin Asad, pamannya, bertindak sebagai wali untuk Khadijah radhiyallahu anha. Warakah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, yang disambut oleh Abu Thalib dengan penuh kehormatan. Segala puji bagi Allah, pencipta kita dari keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, keturunan Ma'ad, dari keturunan Mudhar. Kami memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman dan sejahtera, serta menjadikan kita hakim bagi sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, jika ditimbang dengan laki-laki manapun, pasti ia lebih berat dari mereka semua. Meskipun tidak berharta, harta adalah bayangan yang akan hilang, dan sesuatu yang akan cepat terbuang. Namun, tuan-tuan, kalian sudah mengenal siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarkan dengan tunai, dari harta saya sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memiliki firasat tentangnya bahwa di masa depan, ia akan mendapat berita gembira dan pengalaman hebat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahan ini. Penyambutan untuk meriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah pengantin perempuan. Puluhan anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan sepanjang lorong, yang dilalui mempelai pria, menyapa dengan salam marhaban kepada mereka, dan menyebarkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Setelah upacara selesai dan para tamu bubar, Khadijah radhiyallahu anha membuka hatinya kepada suaminya, dengan penuh kebahagiaan, katanya, "Hai Al-Amin, bersukacitalah, segala harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang dagangan, dan hamba sahaya, semuanya menjadi milikmu. Engkau bebas menggunakan semuanya sesuai dengan keinginanmu yang kau ridho." Itulah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, "Dan Dia, Allah, mendapatimu dalam keadaan fakir, lalu Dia memberikan kekayaan." Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 8. Sungguh bahagianya kedua pasangan mulia itu, hidup bersama sebagai suami dan istri yang sepadan, selaras, harmonis, dan memiliki cita-cita yang sama.
Saat malaikat turun membawa wahyu kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia turut menenangkan hati Rasulullah pada saat kegalauan Rasulullah sewaktu wahyu pertama turun. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Tidak demikian, tetapi bergembiralah. Maka demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan engkau selamanya. Engkau suka menyambungkan tali silaturahim, selalu jujur dalam bicara, meringankan derita orang lain, menyantuni orang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya." Sepanjang hidupnya bersama Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha begitu setia menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya pergi ke Gua Hira, Khadijah selalu menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Jika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat pulang, Khadijah akan memastikan keselamatan suaminya. Ketika suaminya sibuk dalam ibadah, Khadijah menunggu dengan sabar di rumah hingga beliau kembali. Saat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan dan kegelisahan, Khadijah radhiyallahu anha berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dan menghiburkannya, sehingga suaminya merasa tenang dan terhibur. Mereka menghadapi ancaman dan penganiayaan bersama-sama. Allah memberkahi mereka dengan 6 orang anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Diriwayatkan dalam hadits syahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan, atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Tuhannya kepadanya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga, terbuat dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya, dan tiada kepayahan." Dalam banyak kegiatan peribadatan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anha selalu ada dan membantunya, seperti menyediakan air untuk wudhu. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha dalam salah satu sabdanya, "Di saat semua orang menjauhiku, ia tetap beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia tetap meyakini kejujuranku. Dan ketika semua orang menyisihkan aku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku." Siti Khadijah radhiyallahu anha sangat berjasa bagi perkembangan dan penyiaran Islam pada awal kenabian hingga wafatnya pada sekitar tahun 619. Diperkirakan, Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada usia 65 tahun, bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Rasulullah. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah dimadu. Rasulullah Muhammad baru menikah lagi setelah ia meninggal. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha lainnya adalah, ia menjadi orang pertama yang masuk Islam, dan menjadi salah satu perempuan yang dinantikan surga, wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.